Berjumpa kembali pada mata kuliah Kimia Sekolah 1. Nah, pada pertemuan ini kita sudah memasuki pertemuan ke-6. Pada pertemuan ke-6 kita akan membahas tentang stoikiometri. Di sini kita akan membahas soal-soal stoikiometri di mana saudara sudah memberikan soalnya, mengumpulkan soalnya kepada saya yang untuk dibahas ada 5 soal. Kita akan bahas satu persatu. Baik, kita langsung saja ya. Masuk kepada soal yang pertama. Diketahui udara terdiri dari 20% oksigen. Volume udara Tp yang diperlukan untuk membakar sempurna 5 liter metana adalah di sini volume udaranya. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah membuat dulu reaksinya. Reaksinya tadi metana dibakar sempurna. Berarti CH4 itu dibakar sempurna oleh oksigen menghasilkan CO2 ditambah H2O. Nah, di sini kita lihat 20% oksigen. Nah, mungkin saudara sudah pernah mengingat bahwa persen massa itu bisa dijadikan sebagai perbandingan mol, ya. Bisa dijadikan perbandingan mol terutama untuk pada T ataupun P yang sama. Maka di sini kalau 20% oksigen kan nggak mungkin di sini 20 terlalu besar. Kita jadikan 2 perbandingan molnya. Jadinya jadi koefisien ya. Jadi persen massa dapat dijadikan sebagai besarnya koefisiennya atau alias perbandingan molnya 2O2. Maka di sini kita coba lihat sudah setara atau belum. C1 di kiri, C1 di kanan. H-nya ada 4 di kiri, H-nya ada 2, berarti 3 kali 2, 4 di kanan, berarti O-nya 4 di kiri dan O-nya 2 tambah 2, 4 di kanan. Sudah setara. Maka sekarang kita bisa menghitungnya. Pakai rumus apa? Kita menggunakan yang namanya rumus gas ideal, yaitu PV akan sama dengan nRT. Nah, karena di sini ada udara dan metana, maka di sini boleh saya buat di sini udara di atasnya atau satu saya tandai saja satu begitu ya. Perbandingannya ya, saya buat perbandingan persamaan gas ideal. Ya, ini adalah persamaan gas ideal. Nah, saya buat perbandingannya. Di sini udara. Jadi 1 itu saya kode dengan udara, 2 itu saya kode dengan metana. Oke. Nah, di sini P2 V2 itu akan sama dengan N2 RT2. Perhatikan di sini TP di sini tekanannya suhu dan tekanannya TP. Di sini juga pada metana TP. Artinya terjadi pada suhu dan tekanan yang sama. Sehingga di sini dapat kita coret ya. Tekanannya sama kita coret karena terdapat pada tekanan dan suhu yang sama. Otomatis nih R juga bisa kita coret karena merupakan konstanta gas idealnya ya. Oke, sekarang tinggal ini. Maka di sini bisa kita hitung langsung. V1 itu adalah V udara yang ditanya. Saya tulis V udara saja di sini. Itu akan sama dengan mol udara yang diwakili oleh oksigen, yaitu adalah 2, ya kan, koefisiennya alias perbandingan molnya 2 per V2-nya itu adalah metana. Volume metananya adalah ini 5 liter. Maka di sini kita buat 5 liter per 1. Koefisien metana kan di sini 1. Maka di sini jadinya V udara kali silang ya. Kali silang, maka dapatnya 5 liter kali 2 sama dengan 10 liter. Jadi jawabannya adalah C. Oke, itu dia. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini saudara perhatikan di sini soalnya di antara senyawa berikut yang kadar nitrogennya terbesar adalah ketika kita mencari kadar suatu nitrogen, maka kita harus menghitung dulu jumlah atom nitrogennya. Kemudian nanti kita bandingkan ya, kita kalikan dengan massa atom relatifnya. Selanjutnya kita bandingkan dengan keseluruhan dari jumlah MR-nya. Nah, kali 100%. Nah, itulah kadarnya. Maka di sini kalau untuk NH3 ya, untuk NH3 kita hitung dulu NH3. NH3. Kalau kita mau mencari kadar N di dalam NH3 ya, itu berarti di sini ya jumlah atom N dikali dengan ARN-nya dibagi dengan, nah ini berarti MR totalnya.
dibagi dengan MR dari NH3 kali 100%. Nah, ini rumusnya. Begitu juga dengan ini nanti. Berarti jumlah atom N-nya berapa dikali dengan ARN-nya per MR dari CO NH2 2 kali 100%. Seperti itu. Nah, supaya saudara cepat dalam mengerjakan soal ini, cara mengidentifikasinya adalah carilah di sini yang jumlah keseluruhan atomnya itu sedikit. Nah, kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena kan kalau semakin banyak atomnya artinya MR-nya semakin besar. Kalau pembaginya semakin besar artinya kadarnya jadi semakin kecil. Ya enggak? Iya. Nah, maka di sini yang memungkinkan itu adalah ini kan hanya 4 nih. N1 hanya 3, berarti hanya 4. Kalau ini ada 2, tambah ini lagi N-nya 2, ada 4. Waduh, banyak ini. Berarti 4 tambah 2, 6. 6, 7, 8. Ada 8 atom. Ini saya buat aja di sini ya. Ini 4 atom. 4 atom. Ini saya geser sedikit deh. Oke, ini adalah 4 atom, terdiri dari 4 atom. Ya, di mana N-nya 1 N di dalam 4 atom gitu ya. Ini berarti 1 N dalam 4 atom. Kalau ini berarti ada 2 N dalam berapa atom ini? 8 atom ya kan tadi? 8 atom ya. 4, 6, 7, 8. Nah, kalau ini berarti ada 2 N di dalam berapa atom ini? 8, 10, 14, 16 atom. Wah, ini lebih parah lagi nih. Ini 3 N dalam berapa atom ini? 4 kali 3, 12. 12 tambah 3, 15. 15, 16, 16, 20 atom. Ya. Oke, ini berarti 2N dalam 2, 6. Ya, 6 atom. Coba perhatikan di sini. Yang besar-besar itu yang 3 dalam 20 atom. Berarti kalau kita bandingkan ini sangat besar sekali perbandingannya ya, 3 banding 20, berarti hampir-hampir 1/7 ini. Ini hampir 1/8 ini. Ini hampir 1/4 ini. Nah, jadi yang memungkinkan cepat ya supaya saudara nggak nyari keseluruhannya, sebenarnya harus dicari satu persatu, tetapi kita biar cepat saja. Ini kalau nggak jawabannya yang A, kalau nggak ini, kalau nggak ini. Karena ini terlalu banyak atom lain, terutama ini nih. Ini kan besar-besar sekali AR-nya. Jadi kemungkinannya itu wah, ini akan pembaginya sangat besar sehingga nanti akan kecil kan. Maka yang memungkinkan itu adalah kalau seandainya saudara nanti ujian kan tipsnya yang paling cepat itu adalah mengeliminasi yang kira-kira jawaban yang tidak penting kan, seperti itu, daripada menghitung satu persatu itu akan membuang waktu kan. Berarti A dan E. Maka kita cari A dan E dulu. Nanti boleh saudara buktikan sendiri, cari sendiri ya. Tidak di video ini saya jelaskan. Nanti saudara silakan hitung sendiri kadarnya dengan rumus yang sudah saya sampaikan tadi. Oke, di sini berarti kadar N dalam NH3. Berarti di sini jumlah atom N-nya ada 1. Berarti 1 dikali 14 kan begitu. Dibagi MrNH3 berarti 14 ditambah 3 kali 1 kan gitu. Ya, H itu kan 1. Maka kali 100%. Maka di sini 14 dibagi 17 kali 100%. Dapatlah di sini jawabannya. Coba pencet kalkulatornya. Ini kalau nggak salah saya 82,35%. Selanjutnya yang E. Yang E itu kadar N dalam N2H4. Itu sama dengan, berarti jumlah N-nya ada 2. Berarti 2 kali 14 kan begitu. Dibagi dengan 2 kali 14 juga ditambah dengan 4 kali 1. Nah, kali 100%. Maka di sini dapatnya 28 per 28 ditambah 4 kali 100% sama dengan 28 per 32
kali 100% sama dengan ini, coba hitung pakai kalkulatornya, 87,5%. Maka jawabannya adalah E. Oke, itu dia. Kenapa bukan B, C, D, kenapa tidak kita hitung? Silakan saudara hitung sendiri nanti, itu pasti hasilnya lebih kecil daripada yang keduanya ini. Kenapa? Karena pembaginya, semakin banyak molekul yang terkandung, atom yang terkandung dalam suatu senyawa, maka pembaginya akan semakin besar. Kalau pembaginya semakin besar, artinya itu nanti kadarnya juga akan semakin kecil. Bisa dipahami ya? Oke? Oke, selanjutnya kita bahas soal yang ketiga. Sebanyak 2 gram metana dibakar sempurna dengan oksigen murni. Gas CO2 yang terbentuk dialirkan ke dalam air kapur CaOH 2 kali sehingga terbentuk endapan CaCO3. Berat endapan yang terbentuk adalah, nah di sini kita perlu yang pertama, langkah yang perlu kita lakukan adalah membuat dulu reaksi dari soal yang pertama dulu ya. Reaksinya berarti bukan soal yang pertama ya, maksudnya itu reaksi dari yang metana ini tadi sama oksigen murni. Berarti di sini ya, kita buat reaksinya, metana itu adalah CH4 dibakar sempurna dengan oksigen murni, itu akan menghasilkan gas CO2 ya, ditambah H2O. Selanjutnya ini kita setarakan dulu, C-nya 1 juga, O2 hanya 4, ini 2H2O. Oke. Di sini udah ya. O-nya 4, berarti di sini 2O2. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ya, kita hitung dulu, berarti 2 gram metana dibakar sempurna dengan oksigen murni. Berarti di sini kita cari dulu adalah mol metananya. Mol metana berarti kan di sini gram metana berapa? 2 gram. 2 gram per metana itu kan CH4, berarti di sini MR-nya adalah C itu 12 tambah 4, berarti 16 ya. 2 per 16 gram per mol. Maka di sini mol metana itu adalah 0,125 mol. Nah, kalau di sini 0,125 mol ya, maka CO2 berapa? Nah, ini saya ganti warna hitam saja ya. Oke, di sini kalau di sini adalah 0,125 mol ya, maka di sini yang CO2 karena koefisiennya sama, maka CO2 yang dihasilkan juga 125 mol. Maka di sini CO2 tadi kan dialirkan ke yang namanya CaOH 2 kali kan ke dalam air kapur, sehingga menghasilkan yang namanya endapan CaCO3, di sini ditambah H2O. Nah, sekarang coba kita setarakan dulu. C-nya di sini 1, C di sini 1, O-nya di sini 2, tambah 2, 4, 3, 4 juga. CA-nya 1, CA-nya 1, hanya 2, di sini hanya 2. Oke, sudah setara. Kalau di sini ya, kalau di sini adalah yang digunakan itu adalah 0,125 mol ya, maka kira-kira CaCO3-nya berapa? CaCO3-nya ya, endapan yang dibentuknya juga akan 0,125. Kenapa? Karena kan perbandingan koefisiennya diingat. Berarti di sini mol yang dicari ya, mol yang dicari itu akan sama dengan koefisien yang dicari molnya. Yang dicari molnya itu dibagi dengan koefisien yang diketahui molnya dikali dengan 100 dikali dengan mol yang diketahui, maksud saya dikali dengan mol yang diketahui. Nah, karena di sini mol yang dicari itu adalah CaCO3, koefisiennya 1, dan mol yang diketahui koefisien yang diketahui molnya itu adalah juga 1, maka 1/1 dikali dengan mol yang diketahuinya itu adalah 0,125, maka dapatnya di sini 0,125 untuk mol CaCO3. Nah, seperti itu. Jadi mol CaCO3 itu sama dengan yang dicari kan molnya CaCO3, berarti koefisiennya ini 1,
Yang diketahui kan CO2, berarti 1 juga, dapatlah 0,125 mol. Maka di sini kalau ditanya massa, saudara masih ingat pasti ya, rumus mol itu adalah massa alias gram kan per mr kan begitu. Maka di sini karena yang ditanya itu adalah massanya ya, maka di sini adalah mol dikali dengan mr-nya. Maka di sini molnya tadi itu adalah 0,125 mol. MR dari CaCO3 itu adalah Ca. Kita cari MR CaCO3 ya. MR CaCO3. Maka di sini Ca itu 40 ditambah C itu 12 ditambah 3 kali 16. Maka di sini 40 tambah 12 tambah 48. Dapatlah 100 gram per mol. Maka di sini 100 gram per mol. Jadi berapakah massa endapan yang terbentuk? 0,125 dikali 100 berarti dapatnya 12,5 gram. Nah, jadi ini molnya coret ya. Maka dapatlah 12,5 gram. Jawabannya adalah C. Oke, itu jawaban nomor 3. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 4. Kandungan nitrogen dalam senyawa amonium nitrat adalah, saudara harus tahu dulu rumus senyawa amonium nitrat. Amonium itu kan NH4 plus. Kalau ionnya, ion amonium NH4 plus. Berarti nitrat itu kan NO3. Berarti senyawanya adalah NH4NO3. Maka di sini kalau kandungan nitrogennya, berarti di sini kandungan nitrogennya ya, kandungan N dalam NH4NO3 itu sama dengan N itu kan ada 2. Berarti 2 dikali ARN kan gitu ya. Dibagi dengan MR dari NH4NO3 ya. Dikali 100%. Seperti itu. Nah, maka di sini 2 kali 14 kan MR-nya berapa? MR-nya ini. Berarti kan 2 kali 14 ditambah dengan H-nya itu berarti 4 kali 1. Paham ya? Ditambah dengan MR nih. Nah, O-nya ada 3. 3 kali 16. 3 kali 16 kali 100%. Maka di sini dapatnya 28 per 28 ditambah 4 tambah 48 kali 100%. Maka di sini 28 per berapa jadinya ini totalnya? Totalnya berapa kira-kira? 80 ya, 80 kali 100%. Ayo pencet kalkulatornya. 28 bagi 80 kali 100%. Ini dapatnya 35%. Maka jawabannya adalah D. Oke, itu dia untuk soal nomor 4. Selanjutnya soal terakhir. Soal nomor 5. Gas amonia dapat dihasilkan melalui persamaan reaksi berikut. Reaksi berlangsung pada 0 derajat Celcius dan 1 atm. Ini artinya dalam keadaan STP ya, standar. Volume gas amonia yang dihasilkan setelah 33 gram NH4 2 kali SO4 bereaksi adalah, nah sekarang yang perlu kita lakukan adalah membuat dulu reaksinya. Reaksi yang ini, kita cek dulu apakah dia sudah setara atau belum. Hal yang perlu saudara ingat dalam mengerjakan soal kimia adalah cek reaksi, apakah reaksi sudah setara atau belum. Karena kalau kita tidak cek reaksinya sudah setara atau belum, kalau seandainya belum setara, maka saudara akan salah dalam perhitungan. Kita cek dulu, N-nya ada 2, N-nya ada 2, H-nya ada 8, tambah 2, 10, ini 6, tambah 4, 10, S-nya 4, di sini S-nya, S-nya 4, S-nya 1, S-nya 1, O-nya 4 tambah 2, 8. Ini 4 tambah, kok 4 tambah 2, 8 sih? 4 tambah 2, 6 ya. 2 tambah 4, 6 juga. Salah ya. Berarti sudah setara. Nah, sekarang volume gas amonia NH3 yang dihasilkan setelah 33 gram. Ini NH4 2 kali amonium sulfat ini bereaksi adalah, nah maka di sini kita cari terlebih dahulu apa? Saya cari di sini saja ya, di bawah sini. Mol dari NH4
NH4 2 kali SO4. Berapa molnya? Molnya itu adalah 33 gram per MR-nya kan 132 gram per mol. Maka ini 33 bagi 132 berapa hasilnya? 33. Ini dapatnya 0,25 mol. Maka di sini ya, kita kan mula-mulanya nggak ada yang tahu nih, mula-mula bereaksi ya dan sisanya atau setimbangnya. Nah, maka di sini karena kita tidak tahu berapa mula-mulanya, ya nggak apa-apa, kita anggap X saja lah ya, ini X, ini Y misalnya gitu. Nggak ada masalah, karena kan dia tidak menanyakan mula-mulanya berapa NH4 amonium sulfat yang bersisa, tapi dia menanyakan hanya berapa volume gas amonia yang dihasilkan gitu setelah 33 gram amonium sulfat ini bereaksi. Maka di sini bereaksi tadi sebanyak 0,25 mol, kan begitu. Nah, berarti di sini ini kan berarti X dikurang 0,25. Kalau ini kan berarti 2 per 1 kali 0,25 dapatlah 0,5 kan gitu. Berarti ini Y dikurang 0,5. Maka di sini kan amonianya yang ini yang ditanya. Berarti di sini sama nih, 2 per 1 kali 0,25 berarti dapatlah 0,5. Di sini 0,5. Ini juga sama berarti ya. Saya buat aja 0,5 langsung. Ini berarti 1 0,25 sama dengan NH4-nya. Ini 0,25. Nah, maka di sini saudara bisa perhatikan. Mol yang dihasilkan itu adalah untuk amonia itu adalah 0,5 mol. Maka di sini kalau kita mau mencari volume gas amonia NH3-nya dalam keadaan 0 derajat Celcius, suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atm itu artinya V pada STP. Maka di sini dapat kita hitung mol dikali dengan volume STP yaitu 22,4 liter, kan begitu. Nah, molnya berarti tadi 0,5 dikali dengan 22,4 liter, maka dapatnya adalah 11,2 liter. Jadi jawabannya adalah C. Oke, bisa dipahami semuanya? Ya, jadi ini nggak perlu saudara pusingin sebenarnya. Ini kan saya tulis lengkap karena aneh aja rasanya kalau kita langsung ke sini saja, sementara yang ini kosong semua. Oke? Demikian penjelasan dari saya untuk pertemuan ke-6 ini, untuk mata kuliah Kimia Sekolah 1, khususnya pada pembahasan soal stoikiometri. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.